Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar Radio Hang FM, juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mempertemukan kita di kesempatan yang berbahagia ini dalam program Anda Tanya Kami Jawab atau ATKJ. Salawat dan salam marilah sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam program ATKJ kesempatan hari ini sudah hadir di studio narasumber kita Ustadz Fikri Alhamdi BE Hafizahullah Ta'ala, yang insyaallah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sehat selalu Ustadz ya. Ya, amin. Baik, bagi Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab, jangan lupa kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ, yaitu di 081 901 010 106. Sekarang kita ikuti dulu nasihat di awal ATKJ. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, kaum muslimin, sahabat Hang yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Azza wa Jal dan berselawat kita kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang yang mengikuti agamanya dengan baik hingga hari kemudian. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdasarkan sebuah hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dengan hadis yang dengan sanad yang sahih, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas, bahwa sebaik-baiknya ahabbun nasi ilallah, bahwa manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat untuk sesama manusia. Wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslimin, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yaitu membuat saudara muslim bergembira, au yakshifu anhu kurbatan, atau menghilangkan kesusahan mereka, au yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang-hutang mereka, au tutradu anhu ju'an, atau menghilangkan kelaparan mereka. Hari ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, mungkin disebabkan oleh wabah kita yang juga belum berhenti, mungkin sebagian kita sudah merasa bahwa keadaan mungkin masih aman-aman saja, tetapi justru bisa saja di sana masih ada, yaitu sebagian dari kaum muslimin yang masih menjerit kelaparan, kesusahan, disebabkan bisa jadi suaminya sudah tidak mendapatkan pekerjaan, keluar dari perusahaan, dan lain sebagainya. Maka hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini sebagai motivasi bagi kita untuk melakukan amalan-amalan terbaik, entah yaitu zakat-zakat yang sudah jatuh tempo untuk dikeluarkan, atau sedekah-sedekah ya, yang dari kelebihan harta untuk diberikan kepada mereka, kepada saudara-saudara kita sesama muslim yang sangat membutuhkan hal tersebut.
Nabi SAW sebagaimana hadis yang kita bacakan bahwa yaitu amalan yang paling dicintai atau manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang bermanfaat bagi sesama manusia. Tentunya ini secara umum kaum muslimin, yaitu manfaat apa saja yang kita berikan kepada mereka, maka mereka termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik manfaat yaitu mendakwahkan mereka, mengajak mereka kepada agama yang benar, ya, mengajarin mereka, menyebutkan kesalahan mereka, mengajarkan mereka kepada kebaikan dan mengingatkan mereka kepada keburukan, atau juga yaitu memberikan hal-hal yang bersifat dunia mereka yang mereka butuhkan. Oleh karenanya Nabi SAW katakan pada penggalan hadis yang kedua yang berikutnya, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal sururan atau sururun yudkhiluhu 'alan nas, bahwa amalan yang paling afdal adalah yaitu menjadikan saudara kita yaitu bergembira, menjadikan saudara seiman, saudara semuslim mereka ikut bergembira di saat mereka bersedih, dihilangkan kesedihannya. Ya, apa yang membuat mereka bersedih? Kalau seandainya mereka punya masalah diselesaikan, jika mereka terikat permasalahan mereka, pertikaian sesama kaum muslimin, maka selesaikan atau berusaha untuk membantu mereka. Atau kalau ada hutang yang mereka ditagih oleh yang mempunyai piutang sedangkan mereka tidak mendapatkan yaitu sejumlah uang atau segala macam dari kesusahan mereka, maka Nabi SAW katakan au yukshifu anhu kurbatan, yaitu menghilangkan kesusahan-kesusahannya, au yaqdi anhu dainan, atau membayarkan hutang-hutang mereka, au tutradu anhu ju'an, atau dihilangkan kelaparan-kelaparan mereka. Biasanya ini permasalahan-permasalahan yang membuat kaum muslimin bersedih hati. Kalau tidak, yaitu permasalahan, ya, kesedihan yang terjadi di antara mereka, maka yaitu hutang yang melilit pinggang mereka, atau bahkan kelaparan yang membuat yaitu mereka tak tahan melihat anaknya yang tidak makan, istrinya, ya, dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang memperhatikan keadaan sesama kaum muslimin. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz atas nasihat di awal ATKJ. Semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Para pendengar Radio Hang FM dan juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya ingatkan untuk Anda yang ingin bertanya dalam program ATKJ, Anda tanya kami jawab, maka silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke redaksi ATKJ yaitu di 081901010106. Jangan lupa pertanyaan Anda ditulis dengan jelas, jangan disingkat-singkat sehingga kami mudah untuk memahami maksud dari pertanyaan Anda. Baik Ustadz, sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan pertanyaan pertama dari penanya di Purwokerto, Ustadz. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita berusaha berbuat baik di dalam rumah, Ya. selain mengharap ridha Allah, tetapi juga berharap keluarga merasakan kebaikan tersebut. Namun realitanya keluarga terkadang salah paham pada kebaikan kita. Semisal kita menegur perbuatan yang salah, tetapi diterimanya bahwa kita merasa benar, apalagi posisi kita lebih mudah. Dan kadang ini yang membuat kita kecewa dan lebih sulit hal tersebut di dalam keluarga. Jika di lingkungan luar, kan dengan orang lain jadi rasanya lebih mudah menyikapinya. Tetapi di keluarga harus ketemu setiap hari, jadi agak susah untuk ikhlas. Mohon solusinya Ustadz, jazakallah khair. Iya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Iya, saudara yang sedang bersemangat di dalam mendakwahin keluarganya, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap berikan dan menambah semangat Anda untuk senantiasa mengajari keluarga Anda kebaikan. Tentunya yaitu
Alhamdulillah sebagian kaum muslimin yang sudah mengenal agamanya dan juga yaitu mengetahui halal haram, mana perintah mana larangan, ya, mereka pun mempunyai semangat untuk mendakwahkan keluarga-keluarga mereka, dan ini adalah yaitu jalan yang terbaik, dan ini adalah cara-cara yang terbaik untuk menyebarkan agama kita. Karena terkadang jangkauan seorang ustadz yaitu tidak bisa sampai pada tingkat menggapai ke keluarga-keluarga kaum muslimin di mana-mana, kecuali mungkin hanya beberapa orang, ya, yang bisa mereka gapai untuk mendakwahin. Oleh karenanya tentunya setiap orang yang sampai kepada dia dakwah, hendaknya dia menyampaikan kepada keluarga-keluarga mereka, mengajarkan ayah, ibu, kakak, abang, adik, paman-paman mereka, ya, agama ini sesuai dengan pengetahuan kita. Dan tentunya yaitu kita terlebih dahulu mendalami agama ini, karena agama ini apabila kita sudah menyampaikan kepada orang, kita ada lagi yang harus kita tambah, yaitu belajar cara menyampaikan yang benar. Cara yaitu bagaimana kita mengingkari kemungkaran, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kita berdakwah di keluarga. Alhamdulillah, ini hal yang luar biasa yang muncul dari seorang muslim yang belajar yaitu manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini merupakan yaitu mizah, yaitu keistimewaan yang tidak ada kita lihatkan pada manhaj-manhaj yang lain, ya, yang alhamdulillah yang menjadikan kaum muslimin bersemangat untuk menyampaikan agama mereka kepada keluarga-keluarga mereka. Ya, banyak orang kita lihat kaum muslimin mungkin dia yaitu bersemangat untuk belajar Islam secara pribadi, akan tetapi dia tidak sanggup atau tidak punya keinginan untuk membawa agama tersebut kepada keluarga mereka. Ya, maka kita kita pesankan kepada saudara kita ini untuk bersabar, ya, dengan keadaan yang memang seperti itulah kondisi, ya, di keluarga kita. Kita sudah sangat dikenal, mereka tahu tentang tabiat kita dari kecil. Dia tahu dahulunya kita, entah mungkin bisa jadi sebelumnya kita menjadi orang berandalan, sekarang kita sudah taubat, lalu kita perbaiki keluarga kita, mereka nggak akan terima tentunya. Jangankan yang demikian, mungkin yang di dalam keluarganya dahulu dia seorang yang baik, ya, lalu setelah itu dia pergi menuntut ilmu, lalu dia balik ke kampungnya, dia beritahukan paman-pamannya, abang-abangnya, kakaknya, ayah dan ibunya mengecilkan dia terkadang, ya, mengatakan udah urus dirimu, ya, dan nggak usah kamu perhatikan kami, kesalahan kami, bahwa kami inilah yang kami anut dari dahulunya, ini yang kami pahami dari dahulunya, inilah yang kami ambil dari nenek moyang kami dahulunya. Ya, subhanallah, terkadang demikian kaum muslimin. Oleh karenanya kita nasihatkan untuk tegar, tetap, ya, ikhlaskan niat karena Allah, dan dalam dakwah ini tentunya yaitu kita berkewajiban hanya menyampaikan, ya, kita berkewajiban hanya menyampaikan. Sebagaimana Nabi yang mulia SAW katakan kepada kita, balighu anni walau ayah, ya, sampaikan dariku walaupun hanya seayat. Sampaikan maknanya, sebarkan sampai mereka sudah paham, sampai sudah yaitu hingga sudah sampai kepada mereka yaitu keterangan yang benar, ya, sampai kepada ayah dan ibu kita, sampai kepada kakak dan paman-paman kita, keterangan yang benar tersebut. Adapun yaitu tentang merubah mereka, maka ini tentunya bukan urusan kita, hati mereka bukan milik kita. Ya, Allah katakan saja kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lasta alaihim bimusaitir, engkau wahai Muhammad tidak dapat menguasai hati mereka. Artinya nggak bisa ingin, saat Nabi SAW ingin yaitu orang-orang kafir Quraisy itu berubah, dedengkot-dedengkotnya itu berubah menjadi Islam, menerima hidayah. Tapi itu nggak bisa dilakukan oleh Nabi SAW, karena hidayah, karena hati mereka itu ada di tangan Allah, yang yuqallibuha kaifa yasha, yang Allah bolak-balikkan hati tersebut, ya, kemana saja Allah inginkan. Kalau Allah masih teguhkan dia di atas kekufuran, tidak ada yang dapat untuk memberikan hidayah kepadanya. Maka oleh karenanya, ya, hendaknya kita hanya menyampaikan, ya, melepaskan yaitu apa yang sudah kita tahu kita ajarkan. Anggap saja kita sudah yaitu menyampaikan kebenaran kepada mereka. Adapun yaitu hasilnya serahkan kepada Allah.
dan bantu dengan doa, ya, bantu dengan doa agar Allah berikan hidayah, agar Allah ampuni kedua orang tua kita, agar Allah merahmati kedua orang tua kita. Di antara doa kepada orang tua kita agar diberikan hidayah adalah Rabbi firli warhamni, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, yaitu ampuni aku, ya, dan kedua orang tuaku, dan kasihi mereka, rahmati mereka. Rahmati mereka maknanya adalah di antara rahmat Allah yang paling besar adalah hidayah. Ya, maka ini adalah doa. Demikian juga kita doakan saudara-saudara kita agar Allah berikan hidayah. Ya, jangan hanya kita melepaskan lalu kita tunggu, ini nggak ada reaksi. Lalu setelah itu kita merasa kita didustakan, kita sudah dicemehkan, ya, sudah tidak dipedulikan oleh orang-orang dekat kita. Ya, jangan merasa demikian kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, mungkin bisa jadi dari cara penyampaian kita yang mungkin belum diterima, kedudukan kita, tampakkan terlebih dahulu kepada mereka tentang akhlak kita yang mungkin dahulu di mata mereka kita ini orang biasa-biasa saja, atau bahkan mungkin dahulunya yaitu kita ini adalah seorang yang mungkin buruklah perangainya di keluarga. Sekarang kita sudah berubah, tampakkan perubahan tersebut, tampakkan beri dahulu kebaikan kepada kedua orang tua kita. Jangan tiba-tiba kita merubah kemungkaran yang ada pada orang tua kita padahal kita belum lagi yaitu melakukan kebaikan kepada mereka. Ya, nggak pernah memberikan uang kepada orang tua, nggak pernah menelepon orang tua, nggak pernah mendatangi mereka, jarang-jarang balik. Tiba-tiba ketika dia sampai di rumah dia ingin rubah orang tuanya. Anda belum ngambil hati mereka. Oleh karenanya ambil terlebih dahulu hati mereka, beri mereka, kasih mereka. Ya, membuat hati mereka lembut, menjadikan mereka nanti tertarik dengan akhlak kita. Lalu setelah itu, ya, apabila Anda mengucapkan kata-kata orang yang sudah Anda beri kepada mereka, ya, dari rezeki yang Allah berikan kepada Anda, fa insyaallah taala mereka enggak akan sanggup untuk mencerca Anda, memaki Anda, menolak Anda. Ya, minimalnya kalaupun seandainya dia belum bisa terima darinya, dia akan diamkan, dia akan iakan apa yang ada pada kita. Ya, maka ya trik-trik semuanya itu hikmah-hikmah ini diambil kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Jangan hanya kita bersemangat menyampaikan, ya, tanpa terkadang kita, ya, menyuguhkan terlebih dahulu muqaddimah untuk menarik hati mereka. Ya, jangankan orang lain, ya, keluarga kita perlu hal-hal yang demikian. Ya, ini yang harus diperhatikan. Ya, dan ingat saya katakan bahwa yaitu yang merubah, yaitu hati dia mengikuti hidayah ataupun tidak, ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak-banyak kita membaca yaitu bagaimana para sahabat dahulu mereka mendakwahin orang tua mereka, keluarga mereka. Abu Hurairah yang ditolak, yang dimarahi oleh orang tuanya, hingga akhirnya dia datang kepada Nabi SAW. Dia katakan, ya Rasulullah, doakan ibuku. Maka Nabi SAW mengangkat tangannya mendoakan ibunya. Ya, demikian, itu doa yang luar biasa. Selain daripada usaha, doakan mereka kaum muslimin. Nah, demikian, wallahu ta'ala alam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami oleh penanya di Purwokerto dan bermanfaat tidak saja bagi penanya tapi juga bagi kita semuanya. Baik Ustaz, pertanyaan berikut datang dari Armin di Bekasi. Numpang bertanya, mana yang benar sesuai syariat, Idul Adha atau Idul Kurban? Terima kasih Ustaz. Ya, Allah Ta'ala alam. Yang kita tahu yang dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan itu Idul Adha atau Yaumul Adha atau Idul Adha atau Yaumul Adha. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Nabi SAW, Inna Allah abdalakum bihima khairan minhuma. Saat Nabi SAW melihat, ya, orang-orang Quraisy dahulu mereka mempunyai, orang-orang kafir, ya, dahulu mereka mempunyai dua hari raya yang mereka rayakan, ya, di masa jahiliyah yang tentunya penuh dengan kesyirikan dan yaitu tata cara yang tidak sesuai dengan Islam. Lalu kata Nabi SAW melarang mereka dengan mengatakan Allah telah mengganti dua hari raya kalian itu dengan dua hari raya yang lebih baik daripada itu, Yaumul Adha wa Yaumul Fitr, yaitu Yaumul Adha, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, kata Nabi yang mulia SAW. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah. Ini yang sesuai dengan sunnah. Wallahu ta'ala alam. Adapun Idul Kurban dengan lafaz yang seperti ini saya belum menjumpai dan belum terbaca, atau mungkin bisa saja saya lupa. Ya, apakah ada Nabi SAW menyampaikan demikian ataupun tidak? Nabi SAW menyebutkan Idul Adha,
Ya, adapun yaitu mungkin penamaan ini di sebagian daerah menyebutkan kurban, ya, bisa saja mereka katakan itu kurban, yaitu maknanya adalah kurban adalah yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Karena pada hari tersebut seorang menyembelih, ya, itu hewan yang dari harta mereka yang mahal harganya. Bagi orang Arab itu kambing harga yang besar, harga yang mahal, ya, hingga mereka harus mengeluarkan sejumlah uang mereka sekian, dan mungkin bisa saja mereka yaitu pilih kurban yang terbaiknya, lalu mereka kurbankan karena Allah, diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Oleh karenanya ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, oleh karenanya mungkin sebagian orang wallahu taala alam yaitu menamakan ini dengan Idul Kurban. Yang sahih Nabi SAW katakan adha, ya, adha dari yaitu kurban, artinya hari raya kurban. Ini yang lebih sahih, ya. Kurban itu dari bahasa Arab juga, cuma sudah menjadi bahasa Indonesia. Kita katakan kurban yaitu karena kita menyembelih seekor hewan, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala katakan yaumun nahar, ya, Allah katakan yaitu Idul Adha ini dengan an-nahar, ya, dengan menyebutkan fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian demi untuk Rabb kalian, dan inhar, ya, berkurbanlah kalian. Karena nahar ini adalah juga sama dengan makna udhiyah atau adha, yaitu kurban, karena yaitu an-nahar ini penyebutan khusus untuk yaitu hewan yang biasa orang-orang Arab dahulu, ya, yang mereka kurbankan adalah bentuk unta, ya, karena unta itu dia cara menyembelihnya adalah ditusuk pada bagian nahar, pada bagian yaitu yang ada di bawah leher mereka, tidak disembelih. Disebutkan di sini dengan nahar, maka boleh yaitu dan yang ma'ruf, ya, yang lazim dinamakan itu dengan Aidil Adha, wallahu taala alam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Armin di Bekasi. Baik, pertanyaan yang berikut datang dari Abu Alifah di Jaksel, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron atas dibacakan pertanyaan saya. Bagaimana menyikapi kawan yang melarang memberikan hadiah daging kurban kepada non-muslim? Baik, menyikapi kawan yang melarang dia memberikan hadiah kepada non-muslim. Ya. Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, non-muslim atau yang dalam istilah agama kita adalah kafir, ya. Istilah kafir, ya, bagian orang sebanyak yang alergi yang disebut dengan kata kafir, padahal kafir itu maknanya yaitu orang yang ya bukan muslim, yang tertutup dari hidayah Islam, ya. Yang tentunya kaum muslimin mempunyai sikap kepada mereka, ya, bahwa mereka ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala adalah yaitu ada beberapa bagian atau beberapa macam. Ada di antara mereka yang harbi, yaitu yang menyerang kaum muslimin, yang mengusir kaum muslimin dari negerinya, ya, seperti sebagian kafir-kafir yang ada di belahan dunia, ya, yang mengusir kaum muslimin dari negerinya dan lain sebagainya, ya. Dan ada lagi yaitu kafir yang dia berbuat baik kepada kaum muslimin, artinya itu hidup bertetangga dengan kaum muslimin. Ya, boleh kita umpamakan yaitu yang ada di negeri kita ini, yang tidak memerangi kita dan tidak pula mengusir kita dari negeri kita, ya. Dan berbuat baik kepada mereka ini yang memerintahkan adalah Allah Azza wa Jalla, ya. Berbuat baik kepada mereka yang memerintahkan kita adalah Allah. Oleh karena dia bagian dari iman, ya. Allah katakan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8, ya, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, ya, kalian, tidak melarang kalian, ya, untuk berbuat baik, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan yang tidak pula mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Allah katakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik atau orang-orang yang berbuat adil, ya. Dasar ayat ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah,
maka berbuat baik kepada yaitu orang-orang kufar jenis yang seperti itu, maka ini perintah syariat, perintah Allah, bahkan perintah juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk kebaikan kita secara umum ya adalah yaitu menghormati mereka. Menghormati mereka artinya tidak mengganggu mereka kaum muslimin. Ya, tidak mengganggu mereka, tidak jangankan yaitu sampai mengusir mereka, membunuh mereka, ya, yaitu mengeraskan suara saja, ya, atau bahkan menaruh sampah kita di depan rumah dia, maka ini merupakan kesalahan dan dosa kaum muslimin. Ya, enggak benar dilakukan oleh seorang muslim terhadap orang-orang kafir atau non muslim. Ya, maka di antara kebaikannya juga adalah yaitu memberikan daging kurban kita kepada mereka, ya, dan apalagi mereka tetangga, maka enggak ada masalah insyaallah dalam rangka memberikan hadiah, ya, dalam rangka memberikan hadiah. Dan sebagian para ulama mensyaratkan yaitu kalau mereka fakir maka berikan kepada mereka, tapi kalau untuk dihadiahkan ya dengan harapan mereka yaitu tertarik dengan adab dan akhlak Islam dan diharapkan keislaman mereka. Ya, oleh karenanya tentang permasalahan tetangga ini Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya, Imam Mujahid menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar itu menyembelih seekor kambing, ya, yang harusnya dia makan untuk keluarganya, ya. Tatkala itu Abdullah bin Umar datang kepada keluarganya, ya, maka setelah dimasak tentunya, maka dia katakan kepada yaitu keluarganya, ya, ahdaitum li jarin al-yahud, apakah kalian sudah menghadiahkan sebagian apa yang kita sembelih tadi atau kambing tadi kepada tetangga kita yang Yahudi, ya. Maka kata beliau, Abdullah bin Umar menyebutkan, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Ya, bahwa Jibril senantiasa memberikan wasiat kepada Nabi yang mulia SAW tentang tetangga. Ya, sampai aku mengiranya, kata Nabi SAW, bahwa tetangga itu saling mewarisi satu sama lain. Ya, ini hak tetangga. Ya, orang-orang kafir yang bertetangga dengan kaum muslimin, maka dia mendapatkan yaitu hak sebagai seorang tetangga dan untuk berbuat baik kepada mereka. Ya, maka boleh diberikan, sebagaimana juga fatwa Lajnah Daimah menyebutkan yajuzu lana an nut'imul kafir mu'ahad, boleh memberikan makan kepada orang-orang kafir yang sudah yaitu di bawah perjanjian dengan negara kaum muslimin, ya, atau yaitu yang mungkin apabila terjadi peperangan lalu tertawan sebagian mereka, berikan makan. Bagaimana para sahabat Nabi SAW dahulu memberikan makan kepada orang-orang non muslim yang kafir yang tertangkap hingga menjadikan mereka tertarik dengan akhlak Islam. Ya, boleh. Bahkan kata beliau, boleh min lahmil udhiyah, dari yaitu daging hewan kurban, wa yajuzu i'ta'uhu minha li faqrihi, juga boleh diberikan karena kefakiran mereka, au qarabatihi, atau karena ada hubungan kerabat, au jiwarihi, atau karena ada hubungan bertetangga dengan mereka, au ta'lifu qalbihi, atau boleh juga untuk menarik hati mereka agar mereka tertarik kepada Islam. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah yang tadi sudah kita bacakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga, kata Lajnah Daimah, yaitu memerintahkan Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha an tasila ummaha, ya, bil mali wa hiya musyrikah fi waqtil hadnah, yaitu untuk yaitu menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang masih musyrik ketika itu, ya, yang masih musyrik ketika itu, ya. Nabi SAW suruh dia untuk memberikan untuk menyambung hubungan silaturahim dengan ibunya yang masih musyrik. Nah, demikian kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, maka ini diperbolehkan di dalam agama kita insyaallah taala. Dan kasih tahu kepada teman yang melarang tadi, ya, yaitu apa yang disampaikan oleh Allah dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kecuali kafir tersebut memerangi kaum muslimin, ya, mengejek dan menghina bagian dari agama kaum muslimin, maka jangan diberikan kepada mereka kaum muslimin. Wallahu a'lam. Sekian Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Abu Alifah di Jakarta Selatan.
semoga bisa memahami apa yang dijelaskan oleh Al-Ustadz dan sebagaimana yang disarankan oleh Al-Ustadz agar menjelaskan kepada kawan Anda tersebut. Baik, kita masih bersama dengan Al-Ustadz Fikri Alhamdi BA Hafizahullah Ta'ala dalam program Anda Tanya Kami Jawab atau ATKJ di Hang 106 FM Batam dan juga Hang TV. Ada pertanyaan dari Farid di Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustadz, kapan dimulainya takbir di bulan haji ini? Terima kasih Ustadz. Iya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syekh Abdul Aziz bin Bas juga pernah ditanya tentang takbir pada bulan Dzulhijjah ini. Dia katakan bahwa takbir fi ayyamit tasyrik ba'da salawati mahfuzun min fi'li sahabah radhiyallahu anhum, yaitu bertakbir ya pada hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu adalah sehari setelah Idul Adha pada tanggal 11, 12 dan 13. Ya, dia katakan bahwa ini disyariatkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an dan juga sejumlah dari para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diriwayatkan dari Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, meskipun kata beliau di situ sanadnya dhaif, ya, akan tetapi itu diamalkan oleh para sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian juga kata beliau, yaitu bertakbir fi ashri Dzulhijjah min awwaliha, ya, yaitu di 10 hari Zulhijjah ini dari awalnya, dari tanggal awal kemarin. Maka dia katakan kulluhu masyru', semuanya disyariatkan, wa huwa marwiyun anis sahabah radhiyallahu anhum, ya, dan ini semuanya diriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia SAW. Ya, di antaranya adalah Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Mereka pernah keluar menuju pasar, ya, pada hari-hari awal-awal Dzulhijjah ini, ya. Maka dia katakan fayukabbirani wa yukabbirun nas li takbirihima. Mereka berdua bertakbir lalu orang-orang mengikuti takbir mereka, ya. Maknanya mengikuti di sini kaum muslimin dirahmati oleh Allah, mereka yaitu bertakbir pada diri-diri mereka masing-masing. Ya, demikian juga sahabat-sahabat yang lain, ya, juga mereka bertakbir setelah salat yang 5 waktu yang mereka mulai dari pada hari Arafah, ya. Kalau takbir setelah salat itu dimulai dari hari Arafah, ya, kemudian pada tanggal 8 9 tentunya 9 10 11 12 sampai 13 dari hari-hari tasyrik, maka semuanya disyariatkan kita bertakbir. Antara takbir kita itu takbir mutlak dengan takbir muqayyad. Adapun takbir yaitu mutlak itu dimulai dari tanggal 1 kemarin dari bulan Dzulhijjah, sudah boleh kapan saja di rumahnya, di masjid, kapanpun dia mau melakukan tanpa dia membatasi waktu, ya, tanpa pula dia mengkhususkan waktu-waktunya, silakan dia bertakbir dengan sebanyak-banyaknya, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Adapun yaitu takbir muqayyad yang dikhususkan yaitu pada hari Arafah atau pada tanggal 9, 10, kemudian pada hari-hari tasyrik dari setelah salat, ya, dia bertakbir, maka ini juga yaitu termasuk takbir yang disyariatkan oleh Nabi yang mulia SAW dan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Allahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Farid di Batam. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Al-Ustaz berkaitan dengan takbir di bulan Dzulhijjah sebagaimana pertanyaan Anda. Baik, untuk pertanyaan yang berikut datang dari Ummu Nufail di Batam. Hukum zakat mal dari seorang anak perempuan kepada ibu kandungnya yang tinggalnya jauh dari anaknya, apakah dibolehkan Ustaz? Baik, kaum muslimin dirahmati oleh Allah, para ulama kita telah mengatakan bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat yaitu kepada usul dan kepada furu'. Usul maknanya adalah kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, dan kepada furu'nya yaitu anak-anak dia. Ini tidak boleh diberikan zakat kepada mereka. Ya, kenapa demikian kaum muslimin? Karena harta zakat ini adalah harta milik fakir miskin yang memang kita tak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka. Ya, adapun yaitu orang tua kita yang dia merupakan usul kita atau anak-anak kita yang dia merupakan furu' kita, ini semuanya adalah tanggung jawab kita. Yang wajib bagi kita kepada mereka adalah nafkah. Ya, nafkah yang wajib kita berikan, ya, bukan hanya zakat yang dia keluar sekali setahun, tetapi yang wajib kita keluarkan adalah nafkah.
ya, sepanjang masa setiap sesuai dengan kemampuan kita, maka mereka ini wajib dinafkahi. Ya, seorang anak wajib menafkahi kedua orang tuanya apabila orang tuanya sudah tidak mampu lagi, dan wajib juga memberikan nafkah kepada anak-anaknya, ya, sampai anaknya mampu untuk mencari nafkah sendiri. Adapun yaitu zakat, ya, selain daripada itu maka boleh diberikan kaum muslimin, asalkan mereka masuk daripada asnaf yang 8, terutama fakir dan miskin, maka boleh diberikan kepada saudara-saudara sekandung dia, boleh, nggak ada masalah. Ya, abang dia yang punya mungkin agak sedikit susah hidupnya, kasih dia. Adiknya yang juga susah hidupnya, kasih dia. Ya, kakaknya, pamannya, bibinya, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, ataupun yang lainnya, silahkan. Bahkan memberikan zakat kepada mereka itu merupakan yaitu sedekah dan juga merupakan bagian dari menyambung hubungan silaturahim. Dan alangkah eratnya hubungan kita dengan saudara kita dengan uang ini, dengan harta ini, memberikan bantuan kepada mereka kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, oleh karenanya berikan kepada mereka, boleh. Jangan cari orang fakir miskin yang melarat padahal keluarga dia melarat sendiri. Ataupun adapun orang tua dia tadi, saya katakan berikan nafkah kepada mereka, bukan zakat. Ya, wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya Ummu Nufail di Batam. Semoga memahami apa yang telah dijelaskan oleh Ustaz dan bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan yang berikut datang dari penanya di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang istri ingin berkurban yang dagingnya untuk saudara di Palestina. Sang istri menggunakan uang penghasilan pribadi. Iya. Sang istri hanya empati bahwa saudara di Palestina lebih membutuhkan, katanya nih. Istri tidak menceritakan niat tersebut kepada suaminya karena suami selalu meminta untuk berkurban di lingkungan rumah mereka atau di tempat kerjanya. Dan istri ingin menyembunyikan niatnya dari orang lain yang mengenalnya, walaupun jika Allah memberikan kebaikan atas niat tersebut juga dibuatkan untuk semua yang disayanginya. Pertanyaannya nih Ustaz, apakah sah kurban tersebut dan apakah boleh hal tersebut dibenarkan? Baik, kita katakan adapun tentang sahnya, ya insyaallah taala sah, ya, berkurban dengan cara demikian karena dari harta seorang, ya, istri, memang benar bahwa itu adalah hak penuh dia. Bahkan seorang suami tidak boleh mengambil hak istri dia tersebut, harta istri dia. Bahkan apa yang sudah dia berikan kepada istri nggak boleh diambil. Ya, apalagi harta yang mungkin itu adalah penghasilan halal dari seorang istri, suami tidak boleh mengambil, tidak boleh merampas dari hak istrinya kecuali apa yang diberikan oleh istri kepada dia. Ya. Nah, oleh karenanya kaum muslimin dirahmati oleh Allah, ya, bahwa seorang istri yaitu apabila dia membelanjakan hartanya, ya, kemana saja itu sah, akan tetapi, ya, ada hal yang harus diperhatikan bahwa seorang istri itu dia berada di bawah tanggung jawab suami dia, ya. Oleh karenanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis, ya, dengan diriwayatkan oleh Imam disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihah, dia katakan bahwa la yajuzu lil mar'ati, ya, kata Nabi SAW, la yajuzu lil mar'ati fi maliha illa bi izni zawjiha, ya, tidak boleh bagi seorang wanita yaitu bertasarruf terhadap hartanya kecuali dengan izin suaminya. Ini artinya kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara adab yang harus dijaga oleh seorang istri adalah yaitu untuk memberitahukan kepada sang suami, ya, dan carilah senantiasa ridha suami, ya, setelah ridha Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya. Apabila suami Anda menyuruh Anda untuk yaitu berkurban di tempat Anda yang juga sama-sama membutuhkan, silahkan kurban di tempat itu, nggak ada masalah insyaallah taala, sama-sama berkurban, pahalanya sama insyaallah, ya, pahalanya sama insyaallah taala. Mungkin ada sesuatu yang diinginkan oleh suami Anda, ya. Adapun keinginan Anda untuk bersedekah kepada yaitu saudara yang di Palestina, nggak mesti harus dengan
menunggu kurban. Anda boleh menyumbangkan sejumlah harta Anda, bahkan lebih daripada kurban Anda tersebut, ya, lalu disumbangkan kepada orang yang menyalurkan sumbangan tersebut ke saudara kita Palestina sana, yang mungkin mereka sangat membutuhkan di hari-hari yang lain. Silahkan berikan kepada mereka, ya. Ditambah lagi bahwa asal di kurban tersebut, ya, itu hendaknya disembelih di tempat kita tinggal. Ini asalnya. Dan tidak boleh dipindahkan kecuali karena ada kebutuhan yang lebih mendesak di luar sana. Ya, nah di saat itu Anda telah mencari ridha Rabb Anda, insyaallah, ya, yaitu Anda berkurban. Yang kedua juga Anda harus mencari menuruti yaitu ridha suami Anda di saat suami Anda menginginkan kurban di situ. Kecuali suami Anda melarang, jangan, ya, melakukan kebaikan, jangan begini. Kalau dia melarang kita untuk melakukan kebaikan, itu tentunya tidak ada taat kepada mereka. Nah, sekarang dia tidak melarang Anda, hanya saja dia inginkan untuk berkorban di situ, dan sudah tepat apa yang disebutkan, ya, berkorban di tempat tersebut lebih afdal bagi Anda, ya, apalagi suami Anda menginginkan, maka lebih baik turuti suami, ya, karena ridha mereka tersebut adalah surga bagi sang istri tersebut, sebagaimana sabda Nabi SAW, bahwa suami kalian wahai para wanita, ya, jannatuki au naruki, bahwa dia itu adalah surgamu dan nerakamu. Jika engkau taati, maka engkau mendapatkan surga pada taatan dia. Jika kalian memaksiatinya, kalian akan mendapatkan neraka. Ya, berapa banyak disyaratkan seorang wanita masuk surga tersebut yang dia statusnya sebagai seorang istri, yaitu mentaati suami mereka. Ya, taati suami. Jangan sampai Anda menyembunyikan, suatu saat diketahui olehnya, murka dia dan lain sebagainya. Ya, karena tidak menuruti apa yang diinginkan dan lain sebagainya. Ya, maka turuti dia. Apabila Anda ingin bersedekah lebih daripada itu, ya, maka silahkan, ya, dengan mengatakan kepada dia, saya ingin bersedekah untuk saudara kita yang ada di Palestina sana, ya, saya kasihan melihatnya, ya. Nah, suami Anda insyaallah taala tidak akan menghalangi Anda untuk bersedekah, ya. Demikian, wallahu taala alam. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Semoga bermanfaat baik bagi penanya maupun bagi kita semuanya. Pertanyaan berikut Ustaz datang dari penanya di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kalau begini puasa Ayyamul Bid hanya pada 14 dan 15 saja. Apakah demikian Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah. Barang siapa yang membiasakan yaitu berpuasa di Ayyamul Bid, ya, maka tentunya dia terhalang, yaitu pada bulan Zulhijjah ini 2 harinya, yaitu pada tanggal 13 dan 14. Anda masih bisa lakukan pada tanggal 15 insyaallah. Niat Anda, ya, untuk melakukan hal itu, Allah tidak akan yaitu menyia-nyiakan amalan seorang, termasuk yaitu niat dia, dan niat merupakan amalan hati dia. Allah tidak akan sia-siakan dan akan memberikan pahala persis seperti Anda melakukan bulan-bulan sebelumnya. Ya, tentunya kita dilarang untuk berpuasa pada hari-hari tasyrik karena itu hari-hari aklin wa syurbin, yaitu hari-hari kita makan dan minum, hari raya kita. Ya, jangan pula dia bersedih. Kenapa bersedih? Enggak dapat puasa hari ini. Salah, ini orang salah ini. Ya, hari itu hari kita bergembira, silakan makan, silakan minum. Adapun tentang masalah puasa, maka ini yaitu antara syariat dengan syariat kita kaum muslimin. Ya, dan jangan sampai kita kepikiran enggak bisa puasa karena hari raya. Ini sebuah kekonyolan. Ya, enggak harus dia pikirkan demikian. Ini syariat. Syariat datang begini, ya kita stop. Dia suruh begini, kita laksanakan begitu. Ya. Nah, adapun mengenai puasa, yaitu 3 hari di dalam setiap bulannya itu, atau pada hari ini ada khilaf di antara para ulama, karena Nabi SAW, yaitu dalam riwayat disebutkan bahwa, ya, dia hanya memerintahkan, kalau tidak salah Abdullah bin Umar, untuk berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Maka sebagian para ulama menyebutkan barang siapa yang sudah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan itu di tanggal apa saja, ya, maka berarti dia sudah termasuk orang yang sudah berpuasa 3 hari pada setiap bulannya. Ya.
Dan sebagian para ulama menyebutkan yaitu pada hari-hari itu adalah ayyamul bid, ya, sebagaimana yang disebutkan. Maka nggak ada masalah dilakukan pada ayyamul bid atau dilakukan yaitu mungkin dia puasa pada Senin dan Kamis dan berapa hari, ya 4 minggu, maka dia telah mendapatkan 8 hari. Maka berarti dia sudah termasuk orang yang sudah berpuasa 3 hari, sebagaimana pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, ya, untuk tidak meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk penanya di Singapura. Semoga memahami apa yang sudah dijelaskan oleh Ustaz dan bermanfaat bagi kita semuanya. Pertanyaan yang berikut datang dari Ibu Siti di Kendal. Mengeluh atau sambat apakah tanda kurang ikhlas atau kurang bersyukur kepada Allah? Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, mengeluh atau sambat itu mengeluh, ya? Ya, sambat itu juga mengeluh juga, Ustaz. Ya, baik. Ke dalam bahasa Jawa kali. Mengeluh, apakah tanda kurang ikhlas? Ya, kita juga perlu rincian yang lebih rinci lagi sebenarnya. Cuma karena dia SMS, maka kita katakan, ya, yang wajib bagi kita adalah yaitu berusaha untuk tetap ikhlas, ya, berusaha untuk tetap yaitu ikhlas, ya, di dalam amalan-amalan yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh umpamanya yaitu ikhlas untuk memberikan ibadah kita kepada Allah. Artinya adalah yaitu kita beribadah hanya kepada Allah, ya, kita berikan salat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun terkadang datang keluhan dalam hati, artinya terkadang ada merasa berat bagi kita untuk melaksanakan salat. Ingat kaum muslimin dirahmati oleh Allah, bahwa syaitan tidak akan membiarkan seorang yang sudah terbiasa melakukan sebuah amalan ibadah untuk tetap melaksanakan ibadah. Dia akan terus, ya, menjadikan muslim tersebut bagaimana berat-berat bagi dia. Apabila dia melawannya, maka berarti dia juga telah menjihad dirinya, ya, dan menjihad syaitan. Nah, demikian kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun yaitu keluh, ya, mengeluh di sini kan banyak, ya, bisa jadi seorang yang diberikan musibah lalu dia mengeluh, ya. Jika keluhan itu kepada Allah maka silahkan, ya. Apabila keluhan itu kepada manusia, ya, jika hal tersebut manusia itu bisa memberikan apa yang kita inginkan, maka insya Allah tidak ada masalah, ya. Seperti seorang yang mungkin sakit lalu dia berobat kepada orang yang dianggap dapat mengobati penyakitnya, lalu dia sebutkan bahwa saya kemarin, ya, sampai begini dan begitu dan lain sebagainya, lalu sang dokter tersebut memberikan pengobatan, ya, agar dia tidak mengeluhkan sakitnya dan lain sebagainya, maka insya Allah taala tidak ada masalah yang seperti itu, ya. Wallahu taala alam. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Demikian untuk Ibu Siti di Kendal, jawaban atas pertanyaan Anda. Baik, pertanyaan yang berikut datang dari Abdullah di Batam Center nih, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah memasak sebagian daging kurban untuk panitia kurban ini, Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, panitia kurban, ya, mereka ini adalah orang yang ditugaskan untuk mengurus kurban-kurban, ya, mulai biasanya dari awal nanti sampai mereka membagikan hewan kurban itu, ya, mulai dari termasuk juga yaitu menyembelihnya, ngulitinya, mencincang-cincangnya. Nanti orang yang bekerja untuk hal yang demikian ini. Nah, mereka ini perlu kita dudukkan bahwa mereka ini kaum muslimin dirahmati oleh Allah adalah yaitu orang yang dipekerjakan untuk kurban kita. Nabi SAW mengatakan kepada kita, ya, untuk tidak memberikan sedikit pun dari hewan kurban kita sebagai, ya, sebagai upah dari upah kepada para yang mengurus hewan kurban kita tadi, entah dia tukang penyembelihnya dan lain sebagainya, untuk tidak memberikan kepada mereka. Karena kaum muslimin dirahmati oleh Allah, kenapa demikian? Karena yaitu hewan kurban yang sudah kita ta'yin dia, yang sudah kita tentukan dan kita sudah niatkan bahwa kita akan berkurban, ini kurban saya, ya, maka itu tidak boleh lagi kita ambil keuntungan di situ. Oleh karenanya tidak boleh menjual hewan kurban, ya, termasuk juga tidak boleh menjadikan hewan kurban itu sebagai upah. Dia sembelih kurban kita lalu kita berikan sebagian dagingnya kepada dia.
sebagai upah dia telah berjasa kepada kita. Maka ini enggak boleh, itu sama dengan memperjualbelikan. Ya. Boleh kita memberikan kepada mereka, yaitu kalau itu bukan bagian dari hewan kurban. Contoh umpamanya, tolong sembelih hewan kurbanku sampai bisa dibagikan, lalu kita kasih dia uang sekian, umpamanya 100 atau 200 ribu. Ya, sudah selesai. Ya, lalu setelah itu, ya, bagi mereka yang paling mendapatkan yaitu jatah sebagaimana jatahnya kaum muslimin yang lain. Ya, dia ingin memberikan hadiah, maka enggak ada masalah insyaallah taala. Dan adapun memasakkan yaitu hewan kurban, daging kurban itu untuk panitia. Ya, ini wallahu taala alam, bisa jadi ini maknanya adalah sebagai yaitu upah karena mereka sudah capek. Apabila perginya ke sana, maka ini sama seperti apa kita sampaikan tadi, tidak perbolehkan. Ya, lebih baik dia masak yang lain, ya, dia masak yang lain dari mungkin uang operasional yang mungkin di setiap kurbaner itu memberikan sekian, terkadang sampai 150-200 ribu. Ya, bisa dia belikan kepada satu hewan kurban lagi, kambing, untuk nanti makan panitia siang. Mungkin nggak ada masalah, seperti itu nggak ada masalah. Adapun dari hewan kurban, kita khawatir itu merupakan yaitu seperti upah, ya, dari hewan kurban ini untuk jasa mereka. Ya, khawatirnya demikian, wallahu taala alam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, semoga bisa difahami oleh kita semuanya, terutama para rekan-rekan kaum muslimin dimanapun berada di seluruh dunia yang menjadi panitia kurban. Baik Ustaz, pertanyaan yang berikut datang dari penanya di Singapura. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana mengerjakan sholat Idul Adha sendiri di rumah Ustaz. Mohon pencerahannya. Iya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, ya, mungkin di sebagian daerah yang mungkin masih mewabah, ya, virus ini di negeri mereka, yang apabila difatwakan oleh para ulama di negeri tersebut untuk masih tetap di rumah-rumah dan tidak mengerjakan salat hari raya Idul Adha, maka tentunya mereka mengerjakannya di rumah mereka masing-masing bersama dengan keluarga mereka. Mereka hanya salat saja tanpa ada khutbah, ya. Lakukan salat seperti yang pada hari raya Idul Fitri kemarin kita lakukan. Ya, sama cara pelaksanaan salat tersebut sama. Ya, dia sebagai imamnya, lalu diikuti oleh keluarga-keluarga dia yang lain. Ya, demikian dia lakukan pada rakaat yang pertama, dia bertakbir 7 kali. Ya, selain daripada takbiratul ihram, lalu pada rakaat yang kedua dia bertakbir 5 kali. Ya, lalu setelah itu, ya, dia baca ayat, ya, dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat Quran yang mudah bagi dia untuk membacanya. Kalau dia sanggup, silahkan dia membaca surah Al-A'la dengan surat Al-Ghashiyah pada rakaat yang kedua. Kalau tidak, apa saja yang dia bisa sanggup, silahkan, tidak ada masalah insyaallah. Ya, maka selesai sudah, ya, salat dia, dan dia sudah dikatakan sudah menunaikan, ya, salat hari raya Idul Adha. Tapi bagi kita yang sudah di negeri yang mungkin sudah diperbolehkan, ya, karena mungkin sudah dianggap aman, ya, maka enggak ada masalah, ya, kita berhari raya salat, melakukan salat bersama dengan kaum muslimin di tanah lapang dengan tentunya menjaga hal-hal yang protokol-protokol yang telah ditentukan oleh para dinas-dinas kesehatan, ya, atau pemerintah kita, ya, untuk menghindari tersebarnya jika ada, entah mungkin di situ ada yang membawa virus dan lain sebagainya. Ya, demikian caranya, wallahu taala alam. Jazakallah Ustaz atas penjelasannya, dan ada satu pertanyaan terakhir yang sudah masuk dari penanya di Batam nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah zikir takbir dikeraskan secara bersama-sama di masjid di malam Idul Adha diperbolehkan Ustaz? Mohon pencerahan. Iya, adapun zikirnya, adapun yaitu takbirnya yang dilakukan dengan suara yang dikeraskan, maka enggak ada masalah insyaallah taala. Sebagaimana yang terjadi dahulu, ya, di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu mereka melakukan takbir hingga yaitu semarak takbir itu bergemuruh, ya, kota Madinah sebutkan bergemuruh disebabkan oleh suara takbir. Silahkan itu dari rumah ke rumah, dari pasar ke pasar, dari masjid ke masjid, ya, yang sekarang alhamdulillah dengan memakai mikrofon,
ya, dengan batas-batas waktu yang intinya tidak sampai mengganggu orang di larut malam, ya silahkan, nggak ada masalah insyaallah taala, ya, untuk bertakbir. Dan sayangnya terkadang takbir kita itu hanya dilakukan oleh orang yang pegang mikrofon saja. Tak pegang mikrofon tak ada takbir. Ya, padahal takbir ini diperintahkan kita semua bertakbir. Kalau kita semua kaum muslimin bersuara, ya, semuanya bertakbir, ya, mengeluarkan suara, tentunya negeri kita akan bergemuruh dengan suara takbir. Ya, jadi bukan hanya yang pegang mikrofon saja. Ya, terkadang ya siapa yang pegang dia takbir, yang lain dia diam. Ya, padahal kita dianjurkan untuk bertakbir. Dan takbir tidak mesti harus seperti paduan suara yang harus sama serentak, ya, atau umpamanya yang satu bertakbir lalu yang lain diam kemudian nanti baru disambut. Nggak mesti demikian, ya, karena cara seperti itu jelas tidak datang dari Nabi SAW. Tetapi semua bertakbir walaupun suara itu tak serentak, jadinya nggak ada masalah. Setiap orang bertakbir pada diri mereka masing-masing. Ini dilakukan oleh mereka dahulu, ya, tanpa harus dipandu dan lain sebagainya. Ya, wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Semoga bisa difahami baik oleh penanya maupun bagi kita semuanya. Baik, para pendengar Radio Hang FM juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, itu merupakan pertanyaan terakhir untuk ATKJ di sesi kali ini. Dan sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan lagi sedikit nasihat dari Al-Ustadz di penghujung ATKJ ini. Tafadhal Ustadz. Ya, kaum muslimin dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, ya, segala puji hanya milik Allah dan selawat kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa menjadikan kita, ya, hamba yang bersyukur, ya, hamba yang senantiasa memperbaiki ibadah kepadanya, dan hamba yang diberikan kepada kita istiqamah dalam agama ini. Semoga Allah tetapkan hati kita, kaki kita di atas agama kita ini sampai kita masuk ke dalam surga kelak. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair Ustaz atas ilmu yang sudah disampaikan dalam program ATKJ Anda Tanya Kami Jawab. Untuk kesempatan kali ini semoga memberikan banyak manfaat bagi kita semuanya. Para pendengar Radio Hang juga pemirsa Hang TV dimanapun Anda berada, dengan demikian saya dan Al-Ustadz Fikri Al-Hamdi BA Hafizahullah Ta'ala serta seluruh rekan kerja yang bertugas mohon diri tetap semangat bersama media dakwah Islam. Kita tutup ATKJ ini dengan sama-sama kita membacakan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.